السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الشفاة الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati sahibul bait Ustaz Bisri, Mustafa Bisri beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala beliau diberikan kesehatan dan batinah. Allah lancarkan rezekinya, apa yang disedekahkan malam ini semoga Allah kabulkan. Wasilah daripada sedekah ini menjadi bekal kelak yaumul qiyamah. Dan juga yang kami hormati Ketua RT 11, alhamdulillah malam hari ini juga hadir. Dan juga yang kami hormati Sekretaris RW, alhamdulillah hadir. Herman juga alhamdulillah hadir juga. Ketua Dewan Dakwah Masjid Nur Hidayah Ustaz Adi Suhadi hadir juga. Sekretaris, wah ini ketua juga, ketua sekretaris Masjid Nur Hidayah Al-Ustaz Al-Mukarram. Biasanya saya manggil Mas Gun, tapi sekarang harus dirubah. Al-Mukarram juga yang kami hormati Ketua Infak Sedekah Masjid Darus Masjid Nur Hidayah, sekaligus Ketua Yayasan Al-Muhajirin Ustaz Ali, beserta wakilnya Al-Mukarram Ustaz Juanda. Yang mulia Al-Mukarram juga Al-Ustaz Abdullah, beliau sebagai Ketua Humas Masjid Darus Masjid Nur Hidayah. Juga wakil ini banyak ketuanya ya. Dan juga wakil Dewan Dakwah Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Biarno, dan para bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini alhamdulillah para pengurus masjid hadir malam hari ini. Apa memang hadir tiap minggu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita bacakan kepada muallif hadal kitab. Al-Fatiha muallif hadal kitab Syekh. اللهم لا اله الا الحياه بدون عبادتهم فلا بركاتهم وانوار اسرارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. مع الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعدنا بأسراره وبكم في الدار الآمين. Lanjut apa selesai ini? Lanjut apa selesai? Lanjut belum mulai. Enggak, soalnya lihat gorengan takut sudah terbang. Alhamdulillah tempat yang kita ngaji ini pas. Kayaknya memang disiapkan kipas ada 2, enak ya. Kayak memang kayak tempat majlis taklim, kayak tempat musyawarah memang.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani iddati syaddati fil Fatihah wa mahalliha. Ini ya. Jadi menjelaskan di dalam hitungan-hitungan tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah dan tempat-tempatnya. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari tentang tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Mengapa kita harus mempelajari tentang ini, Pak? Karena Fatihah ini merupakan hal penting di dalam salat kita. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang salat tidak membaca Fatihah, maka tidak dikatakan salat bagi dia. Maka karena dia dianggap tidak salat gara-gara tidak membaca surah Fatihah, ataupun Fatihah yang dibaca ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ini akan membuat fatal daripada salat kita. Tasdidatul Fatihati, adapun tasdidnya Fatihah. Tasdidatul Fatihati, adapun tasdid surah Al-Fatihah. Jadi tasdid Fatihah arba'a asyarata, ayat itu ada 14. Arba'a asyarata ada 4. Ada yang belum bisa Fatihah? Alhamdulillah. Sepertinya yang belum ada di masjid imam besar masjid dari RT 11. Ustaz Joni siap? Oh, siap menjadi imam besar dari RT 11. Luar biasa. Ngeri RT 11 Ustaz Semua yang ngaji jadi Ustaz semua. Bos juga ada bos. Yang pertama adalah, jadi yang mau jadi imam besarnya yang harus tahu mana tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah Bismillahi. Yang pertama adalah di dalam lafaz Bismillah. Di mana? Fauqal lam, di atas lam. Jadi yang pertama adalah ada di dalam lafaz Bismillah di atas lamnya. Allah, Bismillah, jangan dibaca Bismillah. Kalau baca Fatihah, kalau baca Bismillah itu salah, Pak. Bismillah, jadi ditekan ke bawah. Bismillah. Kalau baca Bismillah tidak sah Fatihahnya. Bismillah. Jadi Ustaz Joni siapkan, jangan baca Bismillah tapi Bismillah. Masukkan ke Dewan Dakwah nanti. Ustaz Joni untuk jadi imam besar Masjid Nur Hidayah insyaallah. Tapi harus dites dulu. Coba Bismillah. 100. Alhamdulillah. Cocok. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahman. Di lafaz apanya, Pak? Ar-Rahman. Fauqar ra'i, di atas ra. Berarti sudah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tapi jangan sampai tahun, jangan sampai berlebihan juga. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, nggak bisa juga. Bismillah, karena kalau sampai ditekan terlalu jauh juga nambah panjangnya juga. Terus dia kemudian Ar-Rahimi. Di lafaz apa Ar-Rahimi? Ra, fauqar ra'i, di atas ra. Ini nomor berapa sudah? 3. Sama ya? Alhamdulillah. Di lafaz la apa Allah? Lillah apa Allah? Di mana? Di lafaz apa? Huruf apa?
Ya hurufnya apa? Alif. A. Ada di A. Li. Lam itu. Lillahi fawqa lamil jalalati, berada di atas lam al jalalah. Allah disebut dengan ismul jalalah. Lamnya namanya lamul jalalah. Jadi berada di lam jalalah. Lam namanya Allah. Rabbil alamin. Ada di mana? Fawqal ba, ya dari ba. Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman. Ada di mana? Mana maksudnya? Ar-Rahman. Tasdid Mas Bu, ini jangan-jangan belum dengar. Tasdid. Di Ar-Rahman ada di lafaz, di huruf Ar-Rahman fawqar ra'i, di atas ra. Ar-Rahim, apa? Gimana, Abah? Makan terus. Ar-Rahim ada di lafaz apa, Bah? Ra, fawqar ra'i, di atas ra. Wah, luar biasa. Ya, kalau mencapai di Nur Hidayah mesti bisa ini. Maliki yaumiddin. Ada di mana? Nah, di dal. Fawqad dali, ada di atas dal. Kemudian iyyaka na'budu, ada di mana? Iya. Apabila musalli, orang yang salat ini tidak mentasdidkan iya di dalam lafaz iyyaka, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Bacaan Fatihah yang tidak sah, maka wajib dia mengulanginya Fatihah. Kalau dia terus tidak mengulangi Fatihah, sama seperti tidak membaca surah Fatihah. Artinya kalau dia baca di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, dihilangkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dihilangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, nggak ada di tasdidnya. Iyyaka kan tasdid, iyyaka harusnya kan iyyaka. Bagi orang yang tahu di dalam lafaz iyyaka dihilangkan tasdidnya, maka dia akan murtad. Orang yang tahu bahwa menghilangkan tasdid dalam lafaz iyyaka, tahu bahwa sengaja dia membuang, dia murtad. Kenapa? Karena iyyaka ketika dihilangkan tasdidnya bermakna sinar matahari. Iyyaka pada sinar matahari, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepada sinar matahari, nasta'inu memohon pertolongan. Murtad tidak, Pak. Minta kepada Allah, bukan minta kepada sinar. Ketika panjenengan tidak tasdid di dalam iyyaka, ulang saja dan iyyaka atau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ya kayak gitu juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Ada di mana? Ada? Ya, bukan ya. 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 Terus fawqa ya. Terus ihdinas siratal mustaqim.
Ada di mana? Ihdinas shad. Fawqa shadi, di atas shad. Ihdinas siratal mustaqim, bukan muslim. Bukan juga mustaqim. Sa si sudah. Fawqa shadi. Siratal ladzina. Ada di mana? Siratal ladzina. Faqad lam, ada di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdub. Kalau kita baca imamin, alangkah baiknya jangan diputus di sini. An'amta alaihim siratal ladzina. An'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan dipotong di sini, langsung. Makanya di surat itu ambil nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa kita tidak diperkenankan kalau di dalam ahli sunnah wal jamaah orang yang mengatakan Al-Fatihah Bismillah tidak termasuk Fatihah ayat yang terakhir di sini. Ayat yang kan 7 ayat ya, berarti ayat ke-6-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat beda. Kalau yang mengatakan bahwasanya bismillah bukan termasuk surah Al-Fatihah. Kalau kita kan mengatakan bahwa surah Al-Fatihah merupakan satu kesatuan daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Makanya untuk membedakan daripada itu dari sirata langsung. Kalau seumpamanya jenengan memotong wairu karena gak nafas, lebih baik diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai lupa. Terus an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ada di mana? Ad-dad. Yang kedua fawqa ad-dad dan wal-lam dan lam. Makanya banyak yang salah di sini nih. Waladdallin. Ini kan salah. Seharusnya kan waladdallin. Jadi di lam itu ada tasdidnya. Waladdallin. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yusannu raf'ul yadaini. Yusannu disunnahkan. Ini jenengan diperhatikan, kalau tadi mudah sekali panjenengan amalkan, ini penting untuk panjenengan karena makruh ketika ditinggalkan. Ini semenjak jadi baru dilantik tadi. Dari masjid Pak. Mas Nusantara baru dikasih koordinat. Yusannu disunnahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Kalau jenengan biasa mengangkat kedua tangan kan ketika Allahu Akbar, maka kita akan mempelajari tentang yusannu raf'ul yadaini, disunnahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadi'a, di 4 tempat. Jadi kita akan menjelaskan di mana saja panjenengan mengangkat tangan. Tidak semua tempat panjenengan mengangkat, nambah-nambahin gerakannya. Biar nggak menambah-nambahin gerakan, harus diperhatikan di mana saja tempat-tempat kita mengangkat kedua tangan ketika melaksanakan sholat. Lanjut. Wah, jenengan lanjut sambil makan gorengan. Hikmah kenapa kita harus mengangkat tangan ini bermacam-macam ulama. Nah, kita mengangkat tangan begini nih maksudnya. Mengangkat kedua tangan itu kalau di dalam madhab kita harus sejajar dengan pundak. Mana pundak?
Allah, ini tangan harus. Kalau di dalam madhab kita yang dimaksud lurus dengan pundak ininya. Kan ada yang memahami lurus dengan pundak cukup begini. Kalau di dalam madhab Syafi'i, jenengan kalau mengatakan madhab Syafi'i, langsung saja angkat. Apalagi jadi imam, angkat sejajar dengan pundak. Artinya ini harus sejajar. Allahu Akbar. Itu adalah namanya mengangkat kedua tangan. Sebenarnya belum nyampe kepada ini karena kita belum masuk ke yang pertama. Hanya saya ingin menjelaskan apa hikmah kita mengangkat kedua tangan ketika kita sholat. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa hikmah mengangkat kedua tangan adalah mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Setidaknya ada dari 3 segi. Pertama, mengangkat kedua tangan ini menggabungkan 3 hal. Keyakinan hati. Jadi ketika kita mengangkat tangan, memantapkan hati, mengokohkan hati, meyakinkan hati kita bahwa kita benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu. Kemudian wanutkil lisani, mengucapkan lisan Allah, ya, menggabungkan 3 hal. Pertama, keyakinan hati, yang kedua ucapan lisan, dan yang ketiga adalah perbuatan anggota tubuh. Ketika panjenengan Allahu Akbar, ya, ketika Allah Akbar takbir pertama, ya, Allahu Akbar, angkat tangan baca takbir tidak? Lisan kita mengucapkan takbir, tangan kita angkat ini membuktikan bahwa gerak badan kita juga ikut, kemudian memantapkan hati, karena dalam hati kemudian jenengan niat itu sebenarnya Pak, bukan hanya sekedar ketika panjenengan sholat, mau masuk sholat, ketika ruku, niatkan ruku, niatkan sujud. Artinya terus menerus panjenengan itu selalu merasa berada di dalam sholat. Jangan sampai keluar dari sholat. Kalau niat mau keluar dari sholat, dia batal sholatnya. Harus sampai selesai salam jenengan itu selalu berada di dalam keadaan sholat. Terus ada yang mengatakan hikmahnya adalah untuk menunjukkan sikap membuang atau melepas diri dari selain Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah menghadap diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang melaksanakan ibadah yang murni tujuannya kepada Allah Subhanahu. Jadi begini, hilanglah semua urusan ini. Saya cuma tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan seperti itu. Jadi seutuhnya dia sedang melakukan ibadah kepada Allah. Ada yang mengatakan hikmah mengangkat tangan adalah menghilangkan tabir di antara kita dengan Allah. Jadi menghilangkan penghalang. Jadi dengan mengangkat tangan ini berarti tidak ada penghalang satupun yang menghalangi kita. Makanya doa-doa kita cepat istijabah. Ketika kita sujud, ya, ketika kita makanya ketika tahiyat, ketika duduk, Rabbighfirli warhamni wazkurni. Karena kita memang ketika angkat tangan itu sudah Pak mengatakan bahwa tidak ada tabir di antara manusia dan Tuhannya. Artinya apa yang didoakan di dalam bacaan-bacaan itu tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan juga selain itu banyak sekali ulama-ulama yang berpendapat tentang itu. Kemudian lanjutkan. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah, disunnahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat. Fi arba'ati mawadi'ah, di dalam 4 Wah, sibuk makan. Enggak, ini apa sudah baunya keluar? Oleng, belum nomor 1 sudah oleng dulu. Sabar Pak, sebentar lagi. Ya. Satu bulan cuma 1 kali ngajinya. Terus
Baca. Inda takbiratil ikhrami. Jadi takbir pertama yang disunahkan angkat tangan adalah inda takbiratil ketika takbiratil ikhram. Sunnah mengangkat kedua tangan. Artinya jenengan ketika takbiratul ihram tidak angkat tangan tidak jadi masalah. Karena ini adalah sunnah hayat. Artinya jenengan lupa duduk tangannya didiamin ke bawah. Allahu Akbar. Sah. Karena yang menjadi rukun daripada sholat adalah Allahu Akbarnya yang disebut dengan takbiratul ihram. Itu yang wajib. Tapi angkat kedua tangan itu ketika takbiratul ihram itu adalah sunnah ya. Ketika ditinggalkan ya makruh, yang disukai saja. Nah, kapan mengangkat kedua tangan itu? Bersamaan dengan permulaan membaca takbir. Ketika Allahu Akbar, bersamaan dengan itu angkat kedua tangannya. Berbeda kebanyakan sampai orang-orang yang alim pun angkat dulu baru takbir, atau takbir dulu baru angkat. Kadang-kadang selesai mengangkat tangan baru Allahu Akbar. Jadi bersamaan dengan angkat kedua tangan. Kalau menurut Al-Imam Mahalli mengatakan bahwa membaca takbir bersamaan dengan menurunkan kedua tangan. Jadi ketika angkat dulu Allahu Akbar. Nah, ini adalah menurut pendapat Imam Al-Mahalli. Kalau menurut Imam Al-Baijuri bahwa permulaan mengangkat kedua tangan adalah bersamaan dengan membaca takbir sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Walaupun asal kesunahan mengangkat kedua tangan ini Pak bisa dilakukan bagaimanapun caranya. Bagaimanapun yang paling sempurna adalah musolli orang yang sholat ini mengangkat kedua telapak tangan ini sejajar dengan kedua pundak. Walaupun jenengannya tetap sah, tetap mendapatkan kesunahan, tapi yang paling sempurna sejajar dengan kedua tangan. Terus yang kedua, wa indar ruku'i, dan ketika ruku'. Tahu ruku' kayak apa Bang? Contohin Pak di ruku' Pak. Bro. Ruku'. Ruku'. Angkat tangan ya, belum angkat tangan ketika ruku'. Sami Allah. Sami Allah. Allahu Akbar. Ya, ini nanggungin angkat tangannya sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Berarti sama, maksudnya ketika takbir itu harus sama. Namanya takbir. Allah. Nah, orang belakang belum sejajar. Nah, ini. Terus, Allahu Akbar. Nah, ini yang namanya ruku'. Ini namanya ruku'. Lupa nggak baca Fatihah, lupa nggak baca surah. Fatihah, surah baru nggak dikira kok ada takbir langsung ya. Coba lagi Pak. Surah Fatihahnya sebentar, surahnya bentar, takut kita nggak salah. Lagi. Di tengah sini. Sunnah pertama takbiratul ihram. Coba takbiratul ihram. Ini sudah niat dalam hati mau masuk sholat. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca surah pendek. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Terus ini namanya ruku'. Nah, ngangkat tangan ini yang kedua disunahkan. Nah, kadang-kadang suka ngeliat kan orang ketika ini udah nggak bisa ruku sambil Allah yang begini tadi gimana itu tadi? Nanti. Oh itu. Sabar. Kemudian orang yang sholat ini memulai kedua tangan pada saat turun ruku. Ketika turun ruku, mulai mengangkat ketika sudah mau turun
ruku. Allah. Kedua tangan pada saat turun dengan permulaan membaca takbir. Dengan permulaan membaca ketika mengawali turun. Nah, tidak perlu melanggengkan angkat tangan itu sampai ruku, Pak. Allahu Akbar. Ah, jangan, nggak usah. Karena ini kalau ruku menyentuh lutut. Menyentuh lutut. Minimalnya menyentuh lutut kalau ruku. Sempurnanya menyentuh lutut, punggung datar. Sekiranya triplek ditaruh di atasnya nggak jatuh, Pak. Berapa mili Nggak tahu berapa mili, belum dianterin ke rumah. Terus yang ketiga adalah wa indal i'tidali. Yang ketiga adalah tahu nggak i'tidal yang seperti apa, Pak? Banyak yang nggak tahu, Pak. Contohkan lagi i'tidal. Jangan-jangan Pak juga nggak tahu ini. Tadi kan ruku. Kemudian i'tidal itu adalah bangun dari ruku. Coba Pak. Sami Allah. Sami Allah, langsung. Tadi kan yang kedua ini kan? Langsung. Yang kencang sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Nah, ini disebut adalah i'tidal. Orang yang i'tidal seperti ini disunahkan mengangkat kedua tangan. Ngangkat enggak tadi? Duduk. Musolli dan tidak boleh setelah i'tidal ini angkat tangan, Pak. Tidak boleh. Tidak ada anjuran dalam Islam. Ketika sujud tidak boleh angkat tangan. Terus yang begini, Sami Allah, ya kita itu yang diajarkan ya begini, Pak. Ya perlihan yang sempurna begini, perlihan jenengan mau begini ya monggo. Karena tadi kita bahasanya adalah bagaimanapun cara panjenengan mengangkat tangan ya monggo. Tapi yang paling sempurna adalah tangan diangkat sejajar dengan pundak. Bahasa Jawanya pundak apa? Pundak itu. Jawanya itu Memang bahasa Jawa ya. Oh, pundak itu bahasa Jawa itu. Jawa. Enggak tahu deh. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah wa indal qiyami minat tasahhudil awal. Ketika berdiri dari tasahud yang pertama. Tasahud itu ada dua, Kak. Tasahud pertama dan tasahud kedua terakhir. Yang ada tasahud pertama itu hanya sholat yang 3 sama 4. Contohkan yang 3 begini lagi. Enggak, bukan beranggapan jenengan enggak tahu. Takut istilahnya saja enggak tahu. Dari atas aja. Dari pertama kita hitung ya. Suruh berdiri. Allahu Akbar. Ini takbir pertama, sunnah. Angkat tangan. Sudah tadi ya, kalau takbirnya wajib. Fatihah, surah, kemudian ruku. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Kemudian istilahnya di i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allah. Ini angkat tangan yang ketiga. Hamidah. Terus Allahu Akbar. ini namanya sujud. Ini namanya duduk. Allah. Nah, ini namanya sujud di antara 2 sujud. Kemudian kita harus tumakninah, ini wajib. Tumakninah adalah diam sebentar seperti 2 gerakan. Berhenti di antara 2 gerakan. Gerak berhenti, baru gerak, itu namanya tumakninah. Berhentinya sebentar. Ruku, sujud lagi, ini sujud kedua. Nah, proses dari ini sampai ke naik ke atas namanya 1 rakaat naik lagi. Allah. Nah, ini 1 rakaat, Pak. Kalau yang dimaksud 1 rakaat yang seperti ini, menyelesaikan proses dari awal sampai naik lagi namanya 1 rakaat. Ini biar maksudnya istilahnya lebih sekalian. Fatihah sudah dibaca, surah pendek sudah pada baca, ruku. Lupa kan. Padahal ruku disunnahkan
Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan-jangan dia nyebutin bukan ruku. Semua ruku dari awal sampai terakhir disunnahkan angkat tangan. Kemudian angkat tangan. Kenapa? Karena ini posisinya lagi di. Nah ini namanya sujud lagi. Sujud lagi. Sujud lagi. Sujud itu Pak harus 7 anggota kena. Dahi, ini nanti kita akan pada masuk kepada pasal itu. Ini namanya istirahat di antara 2 sujud. Semua duduk. Nah, ini sujud lagi. Nah, ini namanya tasahud awal. Ini namanya tasahud. Duduknya iftiros, yang sebelah kiri didudukin sama jenengan tuh. Ini namanya tasahud awal. Bangun dari ini disunahkan angkat kedua tangan. Nah, Allah. Nah, ini namanya angkat kedua tangan. Disunahkan. Nah, ini kita sudah menyelesaikan 2 rakaat. Proses pertama sudah selesai, proses kedua ini namanya 2. Nah, itu yang dimaksud 2 rakaat. Nah, yang terakhir. Allah, kita sholat 3 maghrib saja. Nah, ini angkat tangan sudah, namanya ruku. Kemudian sami Allah. Sudah? Allah. Nah, Allah. ini juga di antara 2 sujud. Nah, yang terakhir namanya adalah duduk tawarruk. Tahiyat akhir ini namanya tasahud. Baik, cukup sekian. Semoga berkah selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan kita bisa memperbaiki sholat kita, karena ini adalah hal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali berjumpa dengan Allah. Semoga sedikit demi sedikit, setidaknya walaupun kita tidak bisa memperbaiki secara keseluruhan, setidaknya mulai kita meniatkan diri kita untuk memperbaiki sholat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break.